Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kunjatur teman-temanipun sesepuh bin sepuh haji sepuh ingkang daginamaken Bapak khusus teman-temanipun Bapak Ustaz Samsul Marwan SD ingkang kinabekten. Teman-temanipun para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kinurmatan, adik-adik kaneman ingkang tansah kawula tresnani. Saderepun kawula matur monggo panjenengan sedaya kula dherekaken tansah ngaturaken puji dalasan puji syukur wonten sanesipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun namareaken pinten-pinten rahmat, hidayah, inayah, barokah, kesehatan, kesempatan sangga wonten ing dalu menika kita sadaya saged kempal manunggah silaturahim wonten ing papan menika kanthi kahanan ingkang langkung sae. Awit menika monggo syukur kanthi lafal hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam salawat kita wujudaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika salam salawat ing benjangipun wonten ing kiamat kita tunggu syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Wis monggo kita buka kanthi waosan basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng painipun para lenggah sedaya ingkang kehormatan wonten mriki kawula wakil dumateng warga RT 7 Wiskawan ingkang sepindah ngambale atur dumateng panjenengan sedaya sugeng rawuh tindakipun dipun sekecakaken anggenipun lelenggahan ngantos sakcekapipun pepanggihan wonten ing dalu menika. Ugi ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan panjenengan sedaya sampun kersa rawuh wonten iki saperlu inggih menika tirakatan saha mengeti pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia ingkang kaping 79. Bilih kita sedaya mengeti wonten ing dalu menika sampun kacatet kita ngisi kemerdekaan Republik Indonesia. Salajengipun bilih anggenipun para panitia nyaosaken papan panggenan lan sedayanipun unjukan daharan kirang meranani dumateng penggalih panjenengan sedaya lumantar kawula nyuwun agunging samudra pangsami. Dobe Mas. Wedane kurang. Wedane kurang. Oh, aku urung kei. Kurang oke ra, Cuk? Loro. Oh lah ya merdeka. Pun prolog sedaya ingkang kehormatan dipun lajengaken nggih menika doa nggih sasampunipun doa nggih menika sejarawan kami atus pundi samangke panjenengan Bapak Samsul Ustaz Samsul Marwan badhe njlentrehaken menika para pahlawan ingkang sami ngrebut kemerdekaan Republik Indonesia ngantos dalam menika ingkang 79. Mugi-mugi sayanipun tansah ndadosaken pangertosan dumateng kita sedaya salajengipun kita sedaya ngisi kemerdekaan. Kados dalu menika kita sedaya sampun pun anggap menika ngisi kemerdekaan Republik Indonesia awit nggih nyatakaken tirakatan utawi prihatin utawi mengikuti hari ulang tahun Republik Indonesia utawi bahagia awit kita sedaya dipun paringi kemerdekaan. Liri Rasulillah ala hati sholih kahfi barakati suratul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول المنتهي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرزقنا مسلمين اللهم صل صلاة تنزلنا بها من جلال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات اللهم آمنا في سكرات الموت ونجد من النار والعافية على الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طلع عمره وسنى عمله وشر الناس من طلع عمره وساء عمله. Bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dirasakan maupun tidak, tahu-tahu kita sudah merdeka katanya. Halo. Katanya 79 tahun. Leres apa leres Bu? Leres. Siapa yang lahir 45 ada? Oh, enggak ada. Sudah kalau begitu baru 79 tahun. Tapi tidak mengapa walaupun kita tidak pernah barangkali mengikuti apa bahkan ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas mari kita bersyukur dulu karena pada hari ini kita bahasanya diberikan Allah kesempatan untuk bertemu bersilaturahim dalam rangka sebetulnya belum memperingatinya itu besok. Bahkan kalau kita mau lebih dalam lagi, peringatan detik-detik kemerdekaan itu jam 10 tet 10 menit. Halo? Jam 10 tet 10 menit. Berarti malam ini kita tadi kalau Pak Agus Widodo cerita tadi bahwa yang namanya tirakatan itu torikot. Kata torikot itu jalannya golek padang apa golek peteng bahasanya kata niku. Nek jalan niku berarti bagaimana kita menemukan hari kemerdekaan. Nah, mengambil hikmah hari kemerdekaan.
Bagaimana kita melihat kemerdekaan yang 79 tahun, kemudian kita sekarang ini apa yang kita rasakan. Nah, termasuk bagaimana kita berencana ke depan setelah 79 tahun. Nah, Ibu Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, wujud kesyukuran karena kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan, bahkan bertemu sehingga kita dapat mendengarkan apa yang mungkin saya sampaikan. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tiada henti-hentinya kita sampaikan juga kepada Nabi Agung kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bismillah, kita berharap sangat juga atas izin Allah tentunya kita akan mendapat syafaat yang akhir nanti. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menceritakan tentang bagaimana perjuangan-perjuangan saudara-saudara kita atau orang tua-tua kita dahulu, tapi saya akan mengangkat satu tema yang berjudul pemicu kemerdekaan. Pemicu itu berarti hal-hal yang menjadikan kita mau merdeka. Nah, ini. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya dijajah itu kira-kira pernah apa boten, Bu? Pernah boten? Dijajah. Tuh, Pak anu ana dijajah opo sih malahan. Nah, bapak-bapak kira-kira Pak dijajah pernah boten, Pak? Boten malahan. Buat ngerasake dijajah itu kaya opo. Jadi dijajah itu jelas ditindas. Nah, kalau dulu jelas kalau Belanda itu nindasnya itu des sampai 340 tahun kalau saya itu. Jadi tidak sampai 350 tahun. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang jelas namanya dijajah itu tidak enak. Bahkan Masya Allah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dijajah kalau digabung-gabung lebih dari memang betul 350 tahun. Yang menjajah negara Indonesia ini tidak tahun, ada 6 negara. 6 negara yang menjadi Indonesia. Sementara Jepang atau Londo. Saya bukan dalam kisah tentang sejarah. Bahwa yang pertama kali menjajah negara kita ini adalah Portugis. Di tahun 1509 sampai. Halo. Nah, yang datang ketika itu namanya Anthony de Abreu. Anthony de Abreu. Datangnya yaitu Melayunesia. Ada dua ungkapan Indonesia itu. Nah, Melayunesia atau Indonesia. Hindu bukan Indo. Ini orang Belanda yang menyebutnya ini. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Portugis datang ke Indonesia karena ke Malaka itu, karena di Malaka itu banyak ketika itu, karena di Indonesia ini sebelum Indonesia India ini itu memang banyak rempah-rempah. Rempah-rempah itu kalau di luar negeri, kalau di Eropa itu memang jadi bahasanya bumbu untuk, karena di sana jarang rempah-rempah. Jadi mereka itu mencari wilayah-wilayah lain yang banyak rempah-rempahnya. Di Malaka itu, kemudian mereka berinisiatif bukan lagi untuk rempah-rempah saja, ada istilahnya itu 3G. 3G kalau kitanya itu. Ya, mereka akan jajah yaitu mereka dengan semboyan ada gold, ada glory and gospel. Dapat betul apa Bu ya? Kalau ngertase glory, gold and gospel. Ngertos iku mboten? Blas kok padha wae. Kula nek ora maca ora ngerti jane. Sing jenenge gold itu emas. Emas itu diidentikan dengan harta. Kemudian glory itu diterjemahkan dengan kira-kira kejayaan. Tuh, ada yang ngerti rupanya. Alhamdulillah. Pak Jumadi rupanya kejayaan. Kalau gospel? Gospel. Gospel itu bercerita tentang keagamaan.
Jadi karena melihat tidak ada yang menjajah, mereka menjajah dalam wujud lain, yaitu tadi harta, kemudian kejayaan. Kejayaan itu maksudnya menguasai satu wilayah. Kemudian dia juga ingin memasukkan unsur-unsur yang namanya keagamaan. Itulah mengapa jika agama, agama Kristen di Indonesia ini, khususnya Katolik, itu asalnya dari Portugis. Jadi berkembangnya agama Kristen, Katolik khususnya di Indonesia ini, salah satu yang membawanya itu adalah Portugis tahun 1500-an sampai 1595. Nah, alhamdulillah kira-kira kalau dihitung itu ya 90 tahun menjajah Malaka itu. Sehingga memang berurat berakar bahasanya kalau yang namanya agama. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelek memang karena bangsa Portugis ini menjajah segala-galanya. Sehingga karena menjajah dengan segala-galanya, ya tadi ngeruk kekayaan, pengen berkuasa, kemudian masukkan agama, sehingga mereka itu dibenci. Bahasanya dibenci. Pokoknya saraknya tenan kok. Wes ngeruk kekayaan, kemudian masukkan agama. Nah, padahal kita masa agama waktu itu, mohon maaf, kita mungkin Indonesia ketika itu Hindu. Nah, tahun 1555 itu selesai Portugis. Nah, kemudian datang Spanyol tahun 1521 sampai 1529. Nah, mengapa Spanyol datang? Karena tahu dari informasi Portugis ini bahwa wilayah-wilayah di Hindia ketika itu banyak sekali rempah-rempah. Dan Spanyol ingin menguasai wilayah perdagangan Portugis. Jenengnya eneng gula, mestine semut datang. Nah, ini dia. Nah, itu karena ingin merampas bahasanya itu perdagangan. Nah, kemudian akhirnya Portugis dan Spanyol ini istilahnya itu berunding dan kemudian Spanyol menyetujui perundingan itu, dia disuruh pindah ke wilayah yang lain, jangan menguasai wilayah Portugis. Dan itulah katakanlah berakhir tahun 1529. Jadi hanya 8 tahun. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yang menjajah Indonesia ini yang kita mungkin rodo nganjal ke bahasanya begitu, Belanda. Nah, Belanda juga sebetulnya yang pertama kali ingin dia kuasai adalah rempah-rempah. Sama. Karena bangsa Eropa itu untuk rempah-rempah itu sangat bernilai sekali. Nah, tetapi karena mereka itu sudah tahu wilayah ini, maka mereka di tahun 1521 mereka membuat VOC, Verenico Orange Mascab. 1521 tepatnya tanggal 18 November. Nah, itu. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Belanda ini Masya Allah ini dalam melaksanakan kegiatan mencari rempah-rempahnya ini, dia ini punya politik yang mengerikan, namanya politik divide et impera. Jadi memecah belah segala sesuatunya dipecah belah, bahasanya begitu. Jadi ada negara satu didekati, negara lain didekati, tapi tujuannya untuk memecah belah, biar mereka tidak punya kekuatan. Karena mohon maaf, boleh dikatakan ketika bersatu tentunya punya kekuatan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah yang namanya gotong royong. Nah, ketika bersatu maka Masya Allah akan terjadi kekuatan. Tapi karena terpecah-pecah, ya seperti Indonesia dengan kepulauannya itu mandiri-mandiri, maka akan terjadi yang namanya penguasaan sepihak dari Belanda. Saya tidak perpanjang dulu ini. Kemudian yang keempat yaitu Perancis.
Nah, ini Perancis mungkin sebagian kita kenal dengan apa namanya? Diane Glass. Dengan apa Pak? Diane Glass itu? Diane Glass. Nah, Diane Glass. Duduk Diane Glass bahasanya begitu. Terus apa yang dikerjakan Diane Glass ini? Halo? Oh, kerja paksa. Ya. Rodi. Nah, Rodi kerja paksa. Itu Masya Allah. Itu Masya Allah. Jadi Diane Glass ini membuat rakyat sudah diktator, kemudian membuat rakyat sengsara. Lanjut saja dulu. Kemudian Inggris. Nah, ini tadi untuk Perancis tahun 1806 sampai 1811 dengan Diane Glass-nya itu yang menjadi motor penggerak di Indonesia. Kemudian muncul Inggris dengan Rafflesnya, yang di situ muncul kebijakan sewa tanah, dan kemudian Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Jadi zaman apa namanya tahun 1800-an sudah ada keresidenan bahasanya di Pulau Jawa. Ya itulah muncul keresidenan. Kalau di sini dulu keresidenan apa masuk mana ini wilayah? Delanggu. Nah, itu keresidenan ini hasil Inggris ini sebetulnya. 1942 yang kekejamannya itu Masya Allah, walaupun cuma sebentar, tetapi Masya Allah banyak sekali katakanlah orang Indonesia yang terbunuh, dan kemudian khusus untuk yang perempuan ini yang repot. Karena rupanya orang Jepang yang dikirim ke Indonesia itu rata-rata kelasnya itu kelas memang gigolo bahasanya begitu. Keras orang-orang yang apa namanya dari dipenjara. Ibu Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengangkat tema yang itu bagaimana pengaruh penjajahan Perancis dan Inggris ini. Yang pertama Perancis dulu. Jadi kita masa Perancis tahun 1806 ini, penjajahannya itu akibatnya apa? Kebijakan politik dan pemerintahan. Ya, tadi dengan pembagian wilayah. Kemudian selanjutnya yaitu penjual tanah kepada swasta yang alhamdulillah sekarang ini sudah terjadi. Rupanya ngikut zaman Perancis. Nah, jadi tanah rakyat dijual ke swasta. Nah, Ibu Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemiliteran dan pertahanan selanjutnya. Jadi pengaruhnya itu dibangunnya benteng-benteng, kemudian pangkalan laut Anyer Ujung Kulon, kemudian dibangun juga jalan Anyer Panarukan, kemudian membangun pribumi, diangkat sebagai tentara untuk tentara kolonial, kemudian membangun pabrik senjata. Nah ini yang perlu digarisbawahi, membangun pabrik senjata di mana? Di Surabaya dan Semarang. Jadi kita punya pabrik senjata itu, dan Semarang itu sudah di tahun 1800-an sebetulnya sudah ada. Ibu Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berarti menang. Nek mati ya panganan harimau. Ini ini sapa? Inggris. Karena Inggris ini kan istilahnya tuh suka yang dengan gladiator. Gladiator itu kan milih orang-orang yang hebat, itu yang badannya bagus ya, untuk menjadi nanti istilahnya pengawal kerajaan. Nah, salah satunya. Nah, kebiasaan di sana yang muncul namanya di Athena segala macam itu, nah muncul di Indonesia ini jadikan hiburan, yaitu narapidana katakanlah dilawankan dengan harimau. Coba sampai seperti itunya. Nek menang bahasanya ya alhamdulillah, kalah mati berarti harimaunya, dia selamat. Tapi kalau kalah itu jadi santapannya harimau. Ini seperti itu dari yang dilakukan oleh orang ini Inggris ini tahun 1800-an. Mereka memperhatikan itu yang namanya Borobudur dan perang
Prambanan, termasuk candi-candi yang situs-situs kuno. Itu seperti itu. Nah, ini pengaruh dari penjajahan. Ya. Jadi walaupun menjajah, tetapi mereka juga rupanya memberikan nilai-nilai positif kepada negara yang dijajah. Ya. Walaupun mungkin sebagian yang bisa merasakan. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu masa pendudukan Jepang. Nah, walaupun cuma 3,5 tahun, alhamdulillah Jepang inilah juga yang menjadikan negara kita menjadi merdeka. Yang pertama, yang pengaruh ketika Jepang merdeka itu membentuk organisasi militer. Membentuk organisasi dan kemiliteran. Dan kebetulan yang menjadi pemimpinnya ketika di zaman militer waktu itu adalah Soekarno. Kemudian Hatta, kemudian Ki Hajar Dewantoro. Ya, kemudian itulah kemudian yang menjadi pemimpin dan memimpin negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu di zaman yang Jepang ini rakyat dibikin sengsara dan kelaparan. Dibikin sengsara dan kelaparan. Barangkali sebagian yang tua-tua zaman Jepang ini yang sudah tua, ya kalau Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di bidang sosial budaya, bahasa Indonesia itu dianjurkan menjadi bahasa pemersatu. Di zaman Jepang itu disuruh kita menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun saya tidak tahu di sini ada yang bisa bahasa Jepang nggak? Halo? Karena yang bersamanya kan arigato. Kalau kita di sini kalau jual murah itu kan kita kasih murah, bahasanya begitu. Halo? Kalau sedang tidak punya uang sakurata. Ya. Halo? Nah, iya. Kalau tidak punya uang kan namanya sakurata. Naruto lah gitu. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam bidang pendidikan khusus zaman Jepang ini, mata pelajarannya itu mata pelajaran cuma ada matematika dan IPA. Itu dia. Ditambah kemiliteran. Jadi sekolahnya cuma 2 itu mata pelajarannya. Matematika sama IPA. Ditambah kemiliteran. Kenapa kemiliteran ini? Karena ketika orang kita diharapkan itu membantu menjadi militer itu membantu Jepang untuk mengalahkan sekutu. Jadi kita tuh diharapkan membantu sekutu. Nah itu. Ini. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian budaya. Nah khusus budaya ini di zaman Jepang itu lagu. Kemudian drama, kemudian film. Zaman itu kalau ada namanya istilahnya drama itu bahasanya ya tujuannya apa? Untuk untuk muncul terpelajar Islam seperti Agus Salim, Ahmad Dahlan, kemudian Wahid Hasim. Kita tidak menyebutnya Syekh karena sudah waktu itu tuh masih golongan pelajar. Bagaimana mereka ini mendorong umat Islam situ sendiri untuk katakanlah merdeka. Tidak kalah pentingnya yang terakhir bahwa munculnya semangat persamaan derajat. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dijajah suku, ras, agama, golongan itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi kalau orang Eropa, orang Belanda, itu mereka itu istilahnya golongan yang sangat tinggi. Golongan kalau kita ini golongan menak jingko bahasanya begitu. Kelas mereka itu kelas tinggi. Tapi golongan yang di bawah mereka itu golongan rendah, apalagi bangsa yang dijajah. Itu mereka termasuk golongan yang rendah.
Sehingga suku tertentu lebih mulia dari suku yang lain, ras tertentu lebih mulia dari yang lain, agama tertentu lebih mulia dari yang lain, golongan yang satu lebih mulia dari yang lain. Itu kita tanpa adanya katakanlah pemantik atau penyebab kemerdekaan ini, negara kita tetap akan dijajah. Tidak ada golongan pelajar, golongan yang sadar, kemudian umat Islamnya juga tidak mau bergerak. Kita akan selamanya dijajah. Nah, Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hari ini kita ingin mencoba hal-hal yang perlu kita ingat, bahwa mereka-mereka yang telah berjasa di Indonesia ini bagaimana sepak terjangnya. Yang pertama kita tahu yang namanya Bung Karno, ya. Mereka ya Bapak Bung Karno beserta ini disebut dengan Bapak Proklamasi. Nah, perlu digarisbawahi bahwa proklamasi itu sebetulnya tahun yang tertera di dalam 17 Agustus itu ada 17 Agustus 05. Nah, 05 ini adalah tahun Jepang, yang ketika itu sebetulnya tahun 2605. Tahun Jepang. Nah, kita Indonesia 1945. Jadi ada redaksi yang diralat ketika itu, karena itulah mengapa ada peralatan berulang-ulang. Selain kalimat-kalimatnya, kemudian termasuk tahun. Karena tahun pertama kali dibuat bahwa proklamasi itu tahun 17 Agustus itu 05, tapi tidak disebutkan 2605. Rupanya itu tahun Jepang. Nah, kemudian itulah diganti dengan 1945. Jadi redaksinya sama setelah dirubah bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa, kemudian dilaksanakan dengan sesingkat-singkatnya. Nah, itu kalimatnya itu, kemudian tahunnya, maka Soekarno, Hatta itu. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka berdua inilah yang kemudian menjadi tonggak kemerdekaan Indonesia, menjadi presiden pertama dan wakil presiden pertama. Ya, ketika itu Masya Allah kita tahu bagaimana Jepang ya, dengan Belanda ini masih tetap saja ingin menguasai Indonesia. Ya. Sementara Indonesia ya bahasanya baru mulai untuk merdeka, tapi terus digerogoti karena memang tidak suka kalau Indonesia merdeka. Karena Indonesia ini, mereka orang-orang Eropa itu sudah tahu persis Indonesia ini sangat kaya dengan segala macam yang disebut dengan sumber daya alam. Di zaman Belanda itu orang sudah tahu Indonesia itu punya emas, Bu, Pak. Halo. Nah, sekarang lebih gila lagi. Indonesia ini banyak sekali sumber daya alam. Kita punya emas, kita punya tembaga, kita punya perak. Bahkan yang paling tinggi itu namanya kita punya uranium. Uranium